Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Aku Muriel dari Zero Waste Indonesia, akan menjelaskan mengenai basic thinking of sustainability. Nah, sebelum mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama lengkapku Morila Imron, tapi biasa dipanggil Muril, bisa juga dipanggil Morila. Aku adalah founder dan head of digital activation dari Zero Waste Indonesia. Nanti aku akan cerita Zero Waste Indonesia itu apa. Aku juga adalah seorang praktisi zero waste yang belajar terus-menerus setiap harinya. Jadi aku juga bukan expert sebetulnya, tapi pembelajar yang ingin lebih baik setiap harinya. Terus aku juga adalah seorang content creator bisa dibilang karena suka sharing mengenai perjalanan gaya hidup minim sampah, perjalanan minimalis juga di Instagram dan juga di YouTube-ku namanya Morila Imron, bisa dicek kalau misalnya penasaran. Dan di sini ada Instagramnya Zero Waste juga, kalau misalnya mau dicek sekarang juga boleh, zerowaste.id_official. Konten hari ini aku akan menceritakan betul-betul basic thinking of sustainability atau yang biasa disebut dengan berkelanjutan atau keberlanjutan. Yang pertama, nanti aku akan menceritakan mengenai dasar-dasar pemahaman konsep dan prinsip sustainability. Kemudian akan dilanjutkan dengan konsep keberlanjutan sebagai tren usaha era global. Terus kemudian tipe dan jenis konsep berkelanjutan dan prinsip keberlanjutan sebagai karakter kepemimpinan pemuda. Jadi berkelanjutan keberlanjutan itu sebenarnya mirip-mirip nih, agak nggak konsisten tapi sebetulnya sama. Nah, sebelum masuk ke dalam topik, mungkin ada teman-teman nih yang penasaran sama Zero Waste Indonesia. Zero Waste Indonesia itu sebetulnya apa sih gitu ya? Kenapa sih kok memberi penjelasan mengenai keberlanjutan ini gitu? Zero Waste Indonesia itu adalah sebuah komunitas dan juga bisnis sosial. Jadi sebetulnya ada hubungannya juga dengan nanti yang akan aku jelaskan mengenai keberlanjutan. Dan Zero Waste Indonesia itu adalah one stop solution platform untuk gaya hidup zero waste. Di mana kalau misalnya buka ke websitenya bisa menemukan berbagai macam informasi mengenai gimana caranya seseorang itu bisa berkontribusi terhadap permasalahan global sekarang ini, climate crisis, climate change, apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang individu karena sustainability starts with you. Dan kami juga merupakan sistem pendukung karena yang namanya gaya hidup itu mengubahnya nggak mudah ya, pasti ada naik turunnya gitu. Dan kami Zero Waste Indonesia ada untuk menjadi pendukung dan menjadi penyemangat teman-teman semua untuk bisa terus konsisten hidup dengan lebih ramah lingkungan dan selaras dengan alam. Nah, visi dan misi dari Zero Waste Indonesia, visi kami itu adalah menjadi sebuah payung informasi dan menjadi one stop solution platform itu tadi yang sudah dijelaskan um, di Indonesia dengan mengusung konsep sustainability dimulai dari diri sendiri. Karena sekarang udah nggak masanya lagi kita tunjuk-tunjukkan mau nyalahin siapa, nyalahin pemerintah, mau nyalahin industri, mau nyalahin siapa, itu sekarang udah bukan masanya. Betul-betul kalau kita ingin membuat perubahan, kita mulai dari diri sendiri. Mau apapun posisi dan kondisi kita pada saat ini, aku yakin kita semua punya peran masing-masing dalam melakukan sesuatu untuk bumi dan juga untuk sekitar gitu. Dan ini memberikan akses ke siapa saja. Zero Waste Indonesia itu nggak menggunakan bahasa yang terlalu sulit, karena kita ingin menargetkan kepada siapapun yang ingin belajar. Jadi mau background-nya nggak ada soal lingkungan, ataupun ada, umurnya berapapun juga bisa belajar bersama mengenai gaya hidup ini.
Kemudian misinya kita punya yang namanya 3C, informasi, edukasi, dan kolaborasi. Kolaborasi itu kita ingin mensinergikan 4 elemen, masyarakat, media, pemerintah, dan juga pelaku industri. Nah, dengan narasi sinergi dan dengan teman-teman sekalian ini juga adalah salah satu activity yang dilakukan dalam menjalankan misi kolaborasi ini. Terus apa sih yang dilakukan sama Zero Waste Indonesia? Project apa sih yang sudah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan? Sebetulnya kami punya banyak project, tapi kami memfokuskan di setiap tahunnya ada satu hal yang kami fokuskan gitu dalam berkampanye. Di tahun 2018 kami berfokus ke kampanye single use plastik dan hashtag Zero Waste 31 Days. Jadi itu challenge untuk teman-teman semua menjalankan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dalam waktu 31 hari. Dan kami lebih berfokus untuk memperkenalkan alternatif dari barang-barang yang sekali pakai gitu. Apa aja alternatifnya? Terus di tahun 2019 kampanye kami adalah mengenai textile waste atau limbah kain. Karena limbah kain juga merupakan permasalahan yang kita hadapi dan akan selalu kita hadapi. Jadi ada awareness di situ yang diperlukan untuk diketahui banyak orang. Karena siapa sih yang nggak suka belanja baju ya kan? Nah, yang kami lakukan di Textile Waste itu bisa dilihat di Instagram @tukarbaju_. Jadi basically kita memiliki sebuah program tukar menukar baju. Kalau yang penasaran boleh cek di Instagram. Terus di tahun 2020 baru tahun lalu kampanye yang kami fokuskan adalah di food waste. Nama kampanyenya adalah hashtag habiskan makananmu. Dan kita punya sub kampanye yang bernama berkah piring kosong. Jadi setiap piring kosong yang kita post di Instagram atau sosial media bernilai 5.000 yang akan sudah didonasikan untuk orang-orang yang kekurangan yang didistribusikan oleh partner kami yang merupakan food bank di Surabaya. Gitu, dan juga ada sub kampanye dari Tukar Baju. Jadi sebetulnya semuanya ini berkelanjutan, nggak cuma 2018 ngomongin single use plastik, habis gitu udah kita nggak ngomongin soal itu lagi. Kita ngomongin semuanya, kita ngomongin juga semua permasalahan gitu ya, dan kita punya banyak program juga, salah satunya bisnis minim sampah, ada di IG live-nya, di IGTV-nya zerowaste.id_official buat calon pebisnis dan teman-teman UMKM bisa cek di situ juga, pasti ada hal yang bisa dipelajari dari teman-teman kita yang sudah ada di dunia bisnis tapi tetap minim sampah. Ini websitenya bisa main ke www.zerowaste.id, bisa cek PT Minim Sampah juga untuk mencari bank sampah terdekat dan lain-lain. Ada produknya juga karena kita merupakan display dari UMKM ramah lingkungan untuk menjual barang-barang lokal dan yang selaras dengan alam, yang jadi alternatif dari barang sekali pakai. Itu dulu dari Zero Waste Indonesia. Nah, mungkin kita mulai dari nonton video ini sebentar untuk dapat vibe-nya, untuk kita tahu apa yang akan kita bicarakan nanti. Imagine, this house is our planet. It was a peaceful place before, having us and more of us coming in. It's jam-packed, and these are all the resources we have left. Ooh, there are plenty. What are we waiting for? Let's do it. We consume more and more. Consume once, and then.
forever. Hey, what are you doing? Yes, this may seem like a problem for the future, but the truth is, resource scarcity is already happening. What should we do? Nothing. Let it go. Come on. Start from changing our behaviors. Use the most out of it. Plastic bottles can be turned into fuel, new clothes, and even new shoes. Oh. Coffee ground can be turned into fertilizer. So pretty. Wow. An old mobile phone can be extracted for copper, nickel, and gold, or become an electronic board. Plastic bags Using technology. can become a road. Old t-shirts can be your new jeans. Used paper can be more than that. Oh. Wait, if it's broken, fix it first. You can use it for a long time. Start today by circulating all the resources to maximize its value. We can all help save our planet, our home. This is SCG, Circular Way. Oke, mungkin kalau dilihat sekilas, seperti video itu ngomongin hanya mengenai maximizing its life cycle atau ngomongin soal recycle. Tapi menurutku pribadi, apa yang aku dapat dari video itu adalah bahwa kalau kita menggunakan semua resource-nya saat ini tanpa kita mikirin gimana ke depannya, tanpa mikirin dampaknya yang akan terjadi nanti, resource scarcity will happen. Future generation mungkin nggak akan ngelihat apa yang kita lihat hari ini, dan mungkin future generation nggak akan hidup senyaman ini di bumi gitu. Nah, dari nonton video tadi, kita masuk ke penjelasan dari akar dan konsep dasar dari sustainability atau berkelanjutan itu sendiri. Apa sih sebenarnya sustainability? Nah, di UN Brundtland Commission Report tahun 1987, arti berkelanjutan dari definisi ekologis itu menjelaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya it speaks for itself ya. Nah, pembangunan berkelanjutan itu sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi terlihat ya connection-nya apa yang dijelaskan saat ini dengan video yang tadi kita lihat. Kemudian proses dari yang namanya sesuatu yang berkelanjutan itu menitikberatkan harmoni antara penggunaan sumber daya, arah investasi, perkembangan teknologi, dan perubahan institusional untuk meningkatkan potensi di masa kini dan mendatang demi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi intinya kita berfokus nggak cuma pada saat ini, kita berfokus ke mendukung kesehatan dan vitalitas ekologi dan manusia secara berlanjut dan berlangsung terus-menerus untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi gampangannya tuh kita nggak cuma mikirin untuk hari ini, kita mikirin untuk hari esok dan esoknya lagi dan esoknya lagi. Makanya disebut dengan berkelanjutan supaya bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, 3 pilar utama konsep berkelanjutan, seperti yang dilihat dari pilar ini, sustainability itu paling atas ya sebagai umbrella, kemudian kelanjutannya adalah environmental atau lingkungan, kemudian sosial atau sosial, kemudian baru ekonomi. Jadi pilar sosial itu bergantung pada pilar ekonomi dan sebaliknya. Serta keduanya, pilar ekonomi dan sosial, itu bergantung dengan kuat pada pilar environmental atau pilar lingkungan hidup. Nah, kalau dilihat dari lingkaran ini,
pilar lingkungan hidup itu kebergantungannya nggak sebesar ke pilar sosial dan ekonomi kayak pilar sosial dan ekonomi itu sendiri. Jadi sebetulnya berkelanjutan ini itu punya titik berat pada lingkungan hidup. Seharusnya ini yang menjadi prioritas utama dalam kita menjalankan konsep yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya nggak ada lingkungan, nggak akan ada yang namanya sosial dan ekonomi. Istilahnya dulu sebelum ada sosial dan ekonomi itu bumi dan lingkungan itu sudah ada. Dan saat nanti misalnya nggak ada sosial dan ekonomi, environment atau lingkungan atau bumi itu juga akan masih ada gitu. Jadi cara berpikir kita harus diubah. Gimana caranya kita tetap melakukan ekonomi dengan memikirkan sosial, tapi memberi prioritas kepada environment agar tetap memiliki dampak yang baik di kehidupan selanjutnya. Karena tanpa environment nggak akan bisa terjadi hal-hal yang kita inginkan gitu. Jadi di sini jelas bahwa environment sustainability itu lebih penting dan lebih besar dari social dan economic sustainability. Dan saat konsep berkelanjutan tidak berjalan, ketiga unsur tersebutlah yang akan merasakan penderitaannya gitu. Jadi ini adalah 3 pilar utama dari konsep berkelanjutan yang harus diingat-ingat banget gitu. Kalau berkelanjutan itu apa aja sih sebenarnya yang harus diingat, yang paling penting itu apa? Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai konsep keberlanjutan sebagai tren usaha era global. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin ke sini, semakin banyak perusahaan yang mengubah prioritasnya menjadi lebih sadar lingkungan. Mungkin sering dengar ya, ada jargon-jargon baru atau marketing-marketing baru yang akrab didengar di telinga gitu. Kata-kata mungkin ekonya atau kata-kata green-nya gitu ya. Promosi kayak gini tuh memberikan manfaat persepsi dan juga kepraktisan dengan efek yang lebih luas melampaui dari organisasi itu sendiri. Nah, kenapa sih kok sekarang udah mulai mikirin kayak gitu? Banyak banget sebenarnya faktornya. Salah satunya tentu dengan climate crisis is getting real gitu ya. Menipisnya sumber daya alam tuh terus menerus berlanjut, dan memang betul-betul ada orang-orang dari perusahaan yang concern dengan hal itu gitu ya, punya kebutuhan yang besar untuk menjadi lebih sadar lingkungan. Tapi ada juga yang melakukannya untuk promosi atau untuk marketing. Dua-duanya nggak apa-apa asalkan it's going to the right direction, dan asalkan tujuannya memang betul-betul untuk melaksanakan keberlanjutan ini, bukan untuk istilahnya memiliki brand yang hijau gitu, karena nanti bisa menjadi greenwash. Itu ntar mungkin bisa dicari apa itu greenwash, karena aku nggak akan menjelaskannya itu hari ini. Dan ada sebuah research yang menunjukkan bahwa 68% dari consumer itu suka dan prefer sama yang namanya conscious brands. Jadi customer itu memang suka dengan story, dengan cerita, dengan cost-nya, alasan mengapa kita sebagai bisnis itu melakukan sesuatu gitu. Jadi makanya ada memang bisnis yang menjalankan keekoannya dan kegreenannya untuk promosi marketing. Tapi nggak ada salahnya asal dilakukan dengan benar gitu. Terus 28% itu bilang bahwa sustainable ethical practice itu bikin mereka lebih loyal terhadap brand tersebut gitu. Jadi contohnya sebuah brand itu punya melakukan sebuah tindakan yang sustainable, misalnya barang-barang yang dia jual ramah lingkungan, atau misalnya hasil dari barang tersebut, penjualan barang tersebut didonasikan terhadap organisasi A, B, C. Itu biasanya membuat customer ingin kembali lagi dan beli lagi ke brand tersebut.
Dan kemudian 1/3 dari total respondents itu willing untuk membayar up to 25% lebih mahal dari harga asli sebuah produk. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa arahnya tuh memang ke sana, nggak cuma dari sisi bisnis, tapi juga sisi customer. Jadi bisnis memang harus mengikuti demand tersebut karena memang arahnya kita sudah ke arah sana. Oke, kembali lagi. Nomor satu trennya adalah climate crisis is getting real. Jadi banjir, melelehnya kutub, cuaca yang ekstrim, TPA yang penuh, gitu ya, plastik yang juga banyak banget tertimbun di laut dan lain-lain. Banyak riset yang mengatakan bahwa kalau kita nggak melakukan apa-apa dan kita nggak mengubah perilaku kita sebagai pebisnis ataupun consumer, maka kondisi hari ini akan lebih memburuk dan bumi mungkin menjadi tempat yang tidak nyaman lagi untuk kita tinggali. Terus tren yang kedua adalah company lead the way with bold new climate commitments. Jadi seperti yang kita ketahui banyak sekali sekarang company-company besar, apa ya contohnya mungkin Unilever, IKEA, H&M dengan conscious labelnya, terus chain-chain besar dari Amerika dan lain-lain. Ada juga Patagonia, dia itu menerima barang yang rusak untuk dia repair supaya nggak ada yang terbuang, dan kalau misalnya pun nggak bisa di repair dan harus terbuang, dia akan melakukan sebuah program. Pokoknya make sure bahwa barang tersebut itu nggak sampai dibuang di alam dan punya dampak yang jelek ke lingkungan. Kemudian Patagonia juga punya rental program gitu ya, sebuah brand yang jual barang, dia punya rental program gitu. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan itu tetap dilakukan oleh company-company besar ini. Dan justru sebetulnya company besar itu lumayan rada susah loh kalau mau mengaplikasikan sustainability supply chain, karena supply chain-nya udah established, sudah ada, tapi buktinya mungkin. Nah, jadi untuk bisnis-bisnis baru justru malah memudahkan jika dilakukan dari awal gitu, dari masih belum ada atau dari ada tapi masih di awal-awal, karena mungkin banget untuk mengubah atau melakukan sebuah decision yang berhubungan dengan sustainability. Terus yang ketiga, global investors adopting green investments. Jadi udah mulai memikirkan ke green investment, maunya cuma invest ke green investment atau ke company-company yang memang memiliki komitmen dalam melakukan sustainability di dalam prosesnya mereka. Terus yang keempat adalah corporates buying renewable energy always and everywhere. Jadi renewable energy itu energi yang berasal dari renewable resources. Jadi contohnya sinar matahari, angin gitu ya, hujan, panas bumi gitu ya, itu renewable energy. Sekarang itu memang banyak corporate yang sudah ke arah sana. Terus yang kelima adalah circular economy. Jadi sistem ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan penggunaan sumber daya secara terus-menerus. Jadi zero waste itu sangat berhubungan dengan circular economy. Intinya seminimal mungkin ada waste gitu, jangan sampai ada yang terbuang. Jadi semua prosesnya itu dipikir sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terbuang. Oke, kemudian lanjut untuk sebagai tren usaha di era global gitu, kalau mau dihubungkan dengan bisnis, keberlanjutan itu fokus areanya sebenarnya berhubungan dengan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi ada environmental, ada social, dan juga ada economic. Tapi di bahasa bisnisnya itu disebutnya tuh 3P, yaitu people, planet, dan profit.
Nah, people tuh kayak apa sih gitu ya? People itu yang berhubungan dengan orang gitu, sosial. Seperti apa? Contohnya lingkungan pekerjaan yang layak, kesehatan pegawainya, gaji yang cukup, edukasi dan pemberdayaan pegawai, hubungan yang baik antara owner dan pekerja, dan antara mereka satu sama lain peer to peer, terus adil dalam memperlakukan mereka, kemudian pendekatan dengan komunitas lokal yang ada di sekitar sekitar tempat itu. Jadi nggak hanya orang yang bekerja dengan kita, tapi juga ke komunitas lokal. Jadi people itu adalah sosialnya ya. Kalau planet itu environmentalnya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kita menyebut diri kita sustainable business, itu apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama itu adalah gimana caranya supaya emisi karbon atau energi yang dilakukan itu kita pikirkan dengan baik-baik gitu ya, seminimal mungkin. Energi listrik, energi air gitu, jangan dibuang-buang. Kalau misalnya ada yang bisa diperbarui, misalnya bisa menampung air hujan gitu untuk apa ya, nyiram tanaman. Kalau misalnya kita punya bisnis hidroponik, kok hidroponik, bisnis apa ya, organic vegetables gitu misalnya. Jadi airnya nggak selalu baru, tapi bisa dari tampungan air hujan misalnya. Kemudian penggunaan minim plastik sekali pakai. Gimana caranya menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Packaging-nya juga gitu dipikirkan, gimana yang ramah lingkungan ya. Kemudian pemilahan sampah, jadi di tempat bisnis tersebut nggak harus bisnis makanan atau bisnis toko yang memilah sampah, bisnis apapun pasti kan ada prosesnya, pasti ada produksinya. Nah, itu juga dipikirin gimana milah sampahnya gitu ya, karena pasti ada barang-barang yang digunakan di dalam proses tersebut. Kemudian bahan dan materialnya, terus material resourcing-nya, karena kita mungkin tidak membuat kalau tekstil gitu ya, kita nggak membuat kain kita sendiri, kita mengambilnya dari supplier. Kita cek itu sourcing-nya seperti apa, dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari hulu ke hilir, kalau bisa kita tahu dengan jelas gitu ya, apa dan bagaimana proses tersebut. Dan tentunya tujuan dan hasil produk. Terus P yang ketiga adalah baru profit. Tentunya sebagai bisnis, ya gimana caranya supaya menghasilkan. Terus anti korupsi, memiliki tujuan finansial, dan tentunya transparan. Jadi ketiga hal ini adalah hal yang penting dan menjadi tren usaha era global sekarang untuk dipertimbangkan dan untuk dilakukan. Nah, lanjut. Jadi prinsip keberlanjutan sebagai karakter kepemimpinan pemuda. Apa sih itu, gimana sih gitu ya, mulai dari mana gitu sebagai seorang pemuda, gimana mulai dari mana sebetulnya? Mungkin 2 hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah memulai dan menjaga keberlanjutan demi bumi kita tercinta bukanlah perjuangan seorang diri. Jadi aku yang ada di sini, teman-teman yang ada di sana, semua individu itu memiliki perannya masing-masing, dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan aku aja, bukan kamu aja, tapi kita semua. Yang kedua adalah usaha dan dampak dari upaya sustainability pasti akan menyentuh antara satu individu dengan yang lainnya. Nah, kita juga harus berpikir bahwa agenda global itu adalah agenda kita bersama. Jadi apa yang sudah dirancang dalam global, kalau bisa kita mensupportnya gitu, karena kan bingung ya mulai dari mana. Padahal sebetulnya global itu, PBB itu sudah merumuskannya buat kita. Jadi kita bisa ngecek gitu ya, dan kita bisa lihat mana yang kira-kira cocok sama kita untuk kita support. Nah, mungkin ini belum banyak yang tahu, ini sebenarnya ber apa namanya, dibikinnya itu tahun 2000
dan hanya sampai tahun 2015 gitu. Jadi ada yang namanya Millennium Development Goals, cuma 8. Nah, sekarang mungkin ini yang lebih familiar. Habis gini aku akan menunjukkan. Jadi dengan challenge yang semakin besar, dibutuhkan upaya besar bersama gitu ya. Nah, MDGs itu dirasa belum cukup untuk problem-problem yang sekarang sedang dihadapi di dunia. Jadi di tahun 2016 sampai 2030 ada goal baru bersama yang dibentuk, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mengandung panggilan aksi bersama demi 5P. Ini 5P nih kalau SDG-nya PBB. People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Jadi the 5 Ps. Nah, kalau yang ini pasti teman-teman udah sering lihat ya seliweran di mana-mana, karena kita betul-betul harus mensupport ini, dan kita punya kapasitas untuk mensupport ini dimanapun kondisi kita dan apapun peran kita. Pilih peran kita. Gitu. Jadi 17 target SDGs ini menjabarkan banyak sekali hal yang bisa kita pilih. Kalau nggak semua, kita bisa pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4, tapi tentunya perlu dikerjakan oleh kita bersama. Dan keberlanjutan saat ini bukan cuma salah satu isu yang penting, tapi hal yang udah seharusnya ada di setiap hal yang kita lakukan setiap hari. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, keberlanjutan itu udah harus ada dalam mindset kita. Nah, kira-kira itu yang aku bisa bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada hal yang bisa dipelajari dari situ. Dan ingat bahwa sustainability starts with you. Terima kasih.